Nah, kalau di pantai itu yang membuat hatinya nyaman itu apa? Nah, ada yang bilang saya nyaman itu kalau melihat warna birunya langit di pantai. Maka kemungkinan besar eh, mahasiswa itu atau orang itu memiliki kekuatan di matanya, di visualnya. Sehingga cara belajarnya harus pakai cara belajar visual. Ya, jadi dia lebih suka atau lebih otaknya lebih suka kalau bahan belajarnya itu berupa gambar, berupa warna-warni. Kalau cuma tulisan saja itu tidak suka. Nah, sehingga kalau mahasiswa yang punya tipe visual, itu harus membuat skema atau gambar-gambar. Itu akan lebih memudahkan saudara belajar. Ya, nanti silakan ditanyakan kepada diri. Yang kedua, saya tanya di pantai, sukanya apa ya mahasiswa kedua? Ternyata dia bilang, saya senangnya membuat hati saya damai kalau mendengar suara ombak. Ya, jadi suara, auditori dia. Jadi dominannya auditori. Jadi cara belajarnya pakai auditori. Jadi dia harus rame, jadi harus ngomong. Bahkan ada yang menghafal sesuatu itu pakai pakai teriak-teriak kan, menghafalkan Pancasila, Pancasila satu, atau menanyakan proses penyembuhan luka. Ada 4 tahapan, hemostasis, teriak, dia ngomong. Nah, jadi suara itulah yang akan tersimpan di otak kanan. Ya, jadi ini harus dikenali. Yang ketiga ada namanya tipe kinestetik. Ya, ditanya lagi mahasiswa ketiga di pantai, nah, sukanya apa nih buat kamu nyaman di pantai? Ini angin-anginnya membuat saya nyaman sekali, angin sepoi-sepoi, rasanya nyaman sekali, suasananya nyaman. Nah, maka tipe ini adalah tipe kinestetik. Dia harus betul-betul memahami materi itu baru dia bisa menyimpannya di otaknya. Nah, biasanya kalau yang tipe kinestetik seperti ini kita sarankan untuk belajar dalam keadaan yang sepi, yang nyaman, yang tenang ya. Nah, biasanya kita bangun malam, ya, sholat malam, dan kita baru belajar. Nah, biasanya disitulah bisa mudah tersimpan di otak kita. Ya. Nah, silakan saudara sekalian nanti mengenali, ya, mengenali apa cara belajarnya seperti apa. Ya, coba kenali sukanya di mana. Apakah dominan di visual, di auditori, atau di kinestetiknya. Sehingga nanti metode belajarnya akan tepat. Inilah yang disebut oleh orang-orang Jepang sebagai belajar cerdas. Mereka belajarnya tidak lama, tapi subhanallah mereka bisa simpan. Begitu juga dia tidur. Tidur istirahatnya orang Jepang itu tidak lama, tapi berkualitas. Ya, inilah tidur yang cerdas. Jadi orang-orang yang maju itu sudah berpikir bagaimana bisa memanfaatkan waktu agar waktu mereka lebih efektif. Ya, ini mudah-mudahan bisa memotivasi saudara sekalian untuk belajar dan insya Allah ya kita bisa belajar cerdas. Dan sebetulnya untuk mengaktifasi otak kanan itu coba cari di YouTube itu banyak sekali ya, banyak sekali caranya untuk aktivasi otak kanan ya, bisa dengan senam dengan sebagainya. Ya, kalau offline insya Allah kita praktekkan ya senam aktivasi otak kanan ini. Tapi karena online kayaknya agak susah Bu Mawar ya. Nanti silakan saudara bisa cari saja di YouTube. Oke, baik saya akan masuk ke materi ya. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita ada 4 topik ya. Tapi saya tidak tahu apakah cukup atau tidak materi ini. Kalau tidak nanti kita bisa skip beberapa materi. Nah, yang pertama saya coba menguraikan bagaimana kondisi perawatan luka sekarang ya. Jadi bagaimana tren dan isu ya perawatan luka. Ya, sebagai pengantar saudara sekalian, saat ini penderita Mohon maaf, diabetes. Oh, belum muncul lagi? kita belum belum. Oh, 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 oh. Maaf, maaf. Mudahan ini. Sip, sudah Pak. Siap. Ya, saya awali untuk tren dan isu ini dengan prevalensi penderita diabetes ya. Jadi di dunia saat ini sedang terjadi peningkatan ya jumlah penderita diabetes ya. Bahkan trennya terus menaik ya, terus meningkat ya. Di tahun 2019 sampai tahun 2045 yang menjadi tahun emasnya Indonesia itu di dunia saja itu meningkat 51% ya, 51%. Bahkan kematiannya sudah lumayan tinggi ya, di dunia itu sampai 4,2 juta kematian ya. Ya, ini bahkan peningkatannya lebih besar lagi di daerah Timur Tengah dan di Afrika. Itu 96% peningkatannya. Kalau di daerah kita di
Asia Tenggara itu 74% ya. Dan Indonesia sayangnya ini bukan prestasi ya, bukan prestasi dapat medali ya. Itu ranking 5 dilihat dari jumlah penderita diabetesnya. Ya, jadi ranking 5 di dunia ya, bukan di Asia Tenggara, di dunia. Tahun 2021 penderita diabetes kita ada 19,47 juta ya penderita diabetes. Ini peluang ya, peluang sekaligus tantangan buat kita ya. Nanti saudara jadi perawat luka, ini peluang. Saya yakin di Aceh juga tinggi angka penderita diabetesnya. Dan bahkan nanti 2045 tuh diestimasi jumlah penderita diabetes sampai 28 juta. Nah, penderita diabetes ini sangat rentan, saudara sekalian, untuk menderita luka kaki atau yang sering kita sebut diabetic foot ulcer atau ulkus kaki diabetes. Ya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, setiap seseorang yang sudah luka dan sembuh, itu kemungkinan terjadi kekambuhan itu tinggi. Ya. Ini mohon maaf bahasa Inggris ternyata, saya baru sadar. Ya, jadi ada kemungkinan recurrent yang tinggi. Ya. Nah, bahkan ada yang menyebutkan 40% dalam 1 tahun pertama setelah sembuh itu akan kambuh lagi. Bahkan kemungkinannya 65% setelah 3 tahun setelah sembuh. Dan di Indonesia, ya, ulkus kaki diabetes itu sangat tinggi prevalensinya. Dan yang memperberat kita di Indonesia ini adalah kebanyakan pasien itu masih belum sadar, ya, untuk tingginya resiko kekambuhan setelah dia sembuh. Ya, bahkan nanti dan selain itu ya, kita di Indonesia juga pencegahan itu masih kurang. Ya, banyak klinik-klinik perawatan luka hanya fokus pada bagaimana luka itu sembuh. Sedangkan setelah sembuh, itu terkadang tidak mendapatkan perhatian yang khusus. Ya. Nah, apa saja isunya ya? Ini isunya tadi saya sampaikan bahwa prevalensi penderita diabetes itu sangat tinggi, ya, meningkat pesat di Indonesia juga, ya. Dan luka kaki diabetes atau ulkus kaki diabetes itu dikasih kencing manis yang memicu amputasi, penurunan quality of life, ya, bahkan kematian. Ya, jadi tadi ini jadi masalah dunia, ya, di Indonesia apalagi, ya. Di dunia saja yang sudah menggunakan teknologi yang canggih itu masih ada kematian, apalagi di Indonesia yang masih menggunakan sebagian menggunakan penata tradisional, ya. Dan isunya ya diabetic foot ulcer itu belum bisa dicegah sampai sekarang. Dan penyembuhan luka itu berlangsung lambat, ya. Saya di Pontianak di klinik Kitamura itu kalau luka-luka sedang itu bisa sampai 2 bulan. Apa luka besar bisa sampai 6 bulan. Itu sudah menggunakan perawatan yang modern nih. Ya, apalagi kalau dirawat sendiri di rumah, ya, sehingga banyak kasus yang sampai meninggal. Dan isu yang lain, saudara sekalian, adalah biaya pengobatan luka itu mahal, ya. Jadi mahal, sehingga ini harus dicari solusinya. Dan kesadaran pencegahan pasien masih rendah. Tadi saya sudah sampaikan bahwa mereka belum sadar, sehingga ini butuh edukasi. Nah, sehingga ada beberapa tren yang saya catat, ya, yang terus edukasi dan manajemen luka berbasis digital. Ya, saya coba jelaskan satu-satu, ya. Nah, yang pertama ini inovasi perawatan luka, ya. Jadi perawatan luka ini sekarang udah berkembang luar biasa. Yang pertama balutan, ya. Dressing ini sekarang sudah balutan luka udah ada sekitar 3.500-an jenis, ya. Ada 3.500-an jenis perawatan luka, dari yang berbasis air, ada yang kering dan sebagainya, berbasis gel, berbasis krim, dan itu membutuhkan kemampuan kita perawat, ya, terutama perawat luka, untuk mampu memilih, ya, balutan yang tepat, ya. Saya sering menyampaikan di sebuah pelatihan, jangan pakai prinsipnya teh botol sosro, ya, dalam memilih balutan luka ini. Kalau prinsipnya teh botol sosro itu kan apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Nah, kalau luka jangan seperti itu. Apapun lukanya, balutannya harus jangan seperti itu, ya. Jangan mentang-mentang kita ada sponsor dari produsen A kita pakai itu. Ya, sehingga kita harus tahu persis, ya, perawatan luka yang seperti apa, ya.
yang tepat buat pasien, termasuk pemilihan balutan. Yang kedua, ini di Indonesia baru beberapa kota ya yang menerapkan NPWT ini. Jadi manajemen luka yang enggak, luka besar tidak sembuh-sembuh ya. Ada satu manajemen menggunakan negative pressure wound therapy namanya NPWT. Jadi semacam dissection ya. Nah, ini lukanya awalnya seperti ini ditutup pakai foam ya, di foamnya warna hitam. Lalu nanti disedot semacam suction ya pakai tenaga negatif sehingga nanti seluruh exudate, seluruh cairan yang ada di luka itu akan disedot oleh NPWT ini, alat ini. Nah, sehingga akan lebih memudahkan proses penyembuhan luka lebih cepat ya. Ini efektif, sangat efektif. Yang tadinya perawatan luka bisa sampai 3 bulan, 4 bulan, ini bisa 1 bulan selesai. Namun biaya di Indonesia ini masih agak mahal ya. Sekali 1 hari itu bisa 1 jutaan ya. Tetapi ini bisa jadi pikiran kita untuk bisa menginovasi ke depan. Kemarin di Jakarta sempat ada menginovasi membuat alat NPWT itu hanya seharga 150.000, tapi sampai saat ini belum diproduksi massal ya. Oke, mudah-mudahan nanti saudara bisa nih ada yang mau produksi ini. Lalu inovasi yang lain itu pakai terapi oksigen hiperbarik ya. Nah, jadi awalnya ini hyperbaric chamber seperti tabung kapsul ya, di dalamnya bisa mengeluarkan ada oksigen murni ya. Nah, biasanya memang alat ini digunakan untuk para TNI Angkatan Laut ya, atau para diver, penyelam-penyelam yang lama menyelam di dasar laut, itu biasanya kadar oksigen di dalam tubuhnya berkurang, sehingga dia dimasukkan ke hiperbarik seperti ini ya, untuk terapi. Nah, sekarang ke depan sini ya, bahwa pasien luka pun bisa efektif untuk diberikan terapi oksigen hiperbarik. Jadi dimasukkan ke dalam tabung ini, pasien-pasien luka itu akan lebih cepat proses penyembuhannya. Nah, yang tidak kalah penting ya, banyak keluhan misalnya, aduh Pak, saya tinggal di puskesmas, saya tinggal di daerah, nggak mungkin dapat modern dressing. Nah, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menyiapkan bahan alam. Bahkan Indonesia yang kaya akan floranya, nah itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan perawatan luka berbahan bahan alam, berdasar bahan alam. Nah, ini sangat banyak. Saya coba ambilkan beberapa contoh saja. Namun jangan anggap bahwa perawatan dengan bahan alam ini tidak modern ya. Jadi jangan berpikir tradisional. Kalau yang tradisional itu adalah tekniknya. Tradisional itu tekniknya seperti perawatannya masih pakai sistem kering ya, atau perawatannya menggunakan hanya kasa saja ya, sehingga kasanya melengket di luka, itu yang tradisional. Tapi bahan alam ini sebetulnya merupakan bahan-bahan baku yang dibuat menjadi balutan modern ya. Contohnya kalsium alginat itu dari rumput laut ya, atau yang lain ya, itu pakai bahan-bahan alami sebetulnya. Nah, bahan alami yang sudah terbukti, yang sangat terbukti, itu yang pertama madu ya. Bahkan kita umat Islam sangat yakin ya, sampai saking pentingnya madu ini, sampai dibuatkan satu surah, nama surah khusus, An-Nahl ya. Ada lebah ya. Jadi lebah itu dia makan dari yang baik-baik, dia buang liurnya jadi sesuatu yang baik, yang dikeluarkan juga baik-baik ya. Yang dikeluarkan ini madu. Nah, madu ini diteliti luar biasa, saudara sekalian. Ya, dia bisa jadi anti mikroba, bisa untuk melembabkan dan sebagainya. Ya. Nah, lalu kalau di Pontianak tuh kaya akan aloe vera ya, aloe vera, lidah buaya ya. Ini juga sangat bagus untuk melembabkan ya luka. Karena sekarang konsep perawatan luka kan kita moist balance ya. Insya Allah Bu Mawar sudah masuk, saya yakin, dengan ini moist balance ya. Ya, lalu ada yang mengembangkan nanas juga. Saudara sekalian, nanas ini ada enzim yang luar biasa, bisa mempercepat penyembuhan luka. Nah, saya pernah meneliti garlic ya. Ini garlicnya saya simpan di oven ya. Jadi dia berwarna hitam, atau istilahnya black garlic. Ini juga bagus. Dia punya antioksidan yang sangat tinggi. Bahkan saya menggunakan bawang tunggal ya. Jadi ada, kalau orang Jawa bilang bawang lanang ya. Jadi siungnya itu cuma satu
Satu siung cuma satu aja isinya, bawang lanang. Nah, itu luar biasa, antioksidannya sangat tinggi. Polifenolnya sangat tinggi ya. Lalu ada daun sirih, ada daun jambu biji. Ya, ini biasanya kita olah untuk pembuatan cairan pencuci luka. Ya, ini untuk menjawab sebetulnya saudara kita yang ada di daerah, Pak, saya susah, tidak ada apotek di kampung saya. Katanya perawatan luka pakai NaCl. NaCl belinya harus di apotek. Apotek jauh, harus menyeberang pulau dan sebagainya. Nah, kita bisa manfaatkan daun sirih kita rebus ya, atau daun jambu biji kita rebus. Ya, bukankah Allah sampaikan bahwa penyakit itu eh, diturunkan oleh Allah beserta obatnya, dan obatnya itu ternyata tidak jauh dari penyakitnya. Ya, jadi itu prinsip sebetulnya. Sehingga sebetulnya yang terbaik untuk obat buat kita adalah bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi anak-anak sekalian, nanti pada saat ke rumah-rumah ya, nanti bisa lihat di sekitar rumahnya ada pohon apa yang subur tumbuh, ya, pohon apa yang tumbuh di sana. Ternyata ada ilalang yang sangat lebat tumbuh, tapi diabaikan saja oleh orang-orang sekitarnya. Ya, tadi Allah bilang bahwa obat itu ada di sekitar sakit. Nah, jadi kalau banyak ilalang tumbuh, maka kita bisa curiga bahwa ilalang itu adalah obat buat orang kampung di situ yang Allah siapkan. Ya, tapi kita nggak tahu, ya, masyarakat tidak tahu, sehingga kalau masyarakat sakit selalu ke fasilitas kesehatan, ke dokter, ya. Ya, padahal obatnya mungkin ilalang. Nah, ilalang itu ya salah satu obat ginjal dan sebagainya. Nah, kemungkinan banyak yang menderita itu di situ. Ya, karena pernah saya buktikan Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian ya, saya pernah datang ke satu rumah, ternyata ada tanaman, ada pohon alpokat ya, menurut saya pada saat home care. Nah, alpokatnya itu sampai jatuh-jatuh buahnya. Saya tanya ke pemilik rumah, kenapa kok alpukatnya nggak dimakan? Udah bosan katanya. Udah lama tumbuh, jadi orang sekitar rumah aja yang ambilin. Dia udah bosan. Nah, saya tanya, di sini apa ada yang hipertensi? Oh, semua kami hipertensi turunan katanya. Padahal ya diketahui alpukat salah satu obat hipertensi. Ya, jadi konsep bahan alam ini nanti di perawatan luka juga bisa kita pakai prinsip itu. Coba kita cari. Nah, kita cari um, apa eh, apa bahan-bahan alam yang ada di Aceh Utara misalnya ya. Ya, itu bisa kita kembangkan. Apalagi kalau kita punya jiwa peneliti, nah itu bisa kita teliti. Bahkan memang mungkin nenek moyang kita sudah menggunakannya, cuma belum tercatat, belum pernah diteliti sehingga tidak mau orang menggunakannya secara luas. Oke, ini bahan alam. Lalu yang selanjutnya mungkin tidak ada di slide, tapi ada di list tadi adalah pendekatan holistik ya. Jadi nanti perawatan luka itu trennya sekarang adalah dia holistik komprehensif. Ya, jadi jangan kalau melihat luka kita hanya lihat lukanya saja. Oh, lukanya berair, kasih foam ya biar dia bisa diserap. Bukan cuma sekedar itu. Jadi harus holistik. Ya, jadi walaupun kakinya luka, maka kita harus kaji juga psikologisnya. Kita kaji spiritualnya ya. Bahkan menurut penelitian bahwa 4 aspek yang menyebabkan kesembuhan pasien itu. Yang pertama adalah psikologis ya. Seseorang yang cemas ya, cemas karena tidak tahu, itu bisa menghambat penyembuhan 20%. Ya, jadi orang yang cemas itu 20% bisa menghambat penyembuhan. Ya, berapa persen? 20% ya. Lalu yang kedua emosional. Emosional. Jadi orang yang suka marah, nggak terima gitu ya. Itu juga menghambat penyembuhan luka 20%. Ya, sehingga kalau mohon maaf kalau di Sumatera ini ada nggak suku-suku yang emosi gitu. Nah, nanti coba dibandingkan, ada suku di daerah Aceh yang emosi sama yang sabar. Nanti dibandingkan nih, bagaimana lebih cepat sembuh mana nih kalau sakit. Ya, kalau penelitian di Jogja itu orangnya nerimo, ya, orangnya suka nerimo apa adanya gitu ya. Nah, itu bisa kalau dia sakit tuh lebih cepat sembuh. Bahkan sekarang usia harapan hidup orang-orang Jogja itu lebih tinggi, Bapak Ibu sekalian. Berusia harapan hidup mereka itu sampai 80 tahun, 90 tahun baru meninggal. Nah, kalau yang emosional itu ternyata cepat meninggal gitu ya. Nah, di perawatan luka juga demikian. 20% kesembuhan itu dipengaruhi oleh emosional seseorang.
Lalu obat-obatan yang kita gunakan, yang kita pakai itu hanya 10% dalam penyembuhan, ya. Jadi tanpa obat pun kita udah 90% sembuh kalau menerapkan psikologis emosional. Jadi anak-anak sekalian, eh, udah berapa persen ya? Psikologis 20%, emosional 20%, obat 10%. Udah berapa persen? Coba angkat tangannya berapa persen? Mahasiswa? Ada berapa persen? 50 ya? 50%. Terus sisanya apa? Sisanya apa? Ya 50% terbesarnya adalah ternyata spiritual. Ya, spiritual. Dan ini yang jarang ya. Walaupun di ilmu KDK udah dipelajari itu bio, psiko, sosio, spiritual. Itu hanya sekedar jargon kadang. Tapi penerapan kita ke pasien seperti apa ini? Nah ini yang saya garis bawahi ya, penting sekali. Jadi saudara dengan senyum ke pasien, Assalamualaikum, dengan salam yang luar biasa menenangkan, itu psikologis pasien udah 20%. Anda sudah berkontribusi menyembuhkan pasien luka 20%. Kedatangan Anda ditunggu karena membuat dia tenang, membuat dia nyaman 20%. Lalu setelah itu dia sudah tidak emosi lagi 20%. Lalu spiritual, ya spiritual seperti apa pendekatan kita? Ya dengan salam udah spiritual. Bahkan kalau mau kita lakukan tindakan, jangan lupa kita lafazkan basmalah. Ya. Ini pernah saya lakukan pada saat seperti saudara mahasiswa ya, bahkan tingkat 1. Saya praktek di rumah sakit, saya lapaskan bismillah pada saat menyuntik. Itu luar biasa responnya pada pasien. Ya, jadi kalau jam berapa nih? Boleh saya cerita sedikit ya? Ini bagus cerita-cerita aja ya Bu Mawar ya. Bapak Ibu dosen ya. Nah, jadi pada saat itu saya mahasiswa tingkat 1, kedatangan pasien lansia. Ya, jadi pasien lansia itu dia ada luka di kepala Bu Mawar, bisul dia. Ada bisul di kepala. Lalu saya coba kaji. Ya, nenek bisulnya kenapa? Sakitnya luar biasa. Nggak bisa tidur. Terus biasanya nenek seperti apa? Oh, biasanya saya ke Pak Mantri, ini zaman dulu nih. Tahun 93 ya, tahun 93-an. Saya biasa kalau bisul begini Pak Mantri. Terus ke Pak Mantri, apa yang Pak Mantri lakukan? Saya kaji begitu pasiennya. Lalu nenek tadi bilang, saya bisa disuntik. Nah, zaman dulu itu suntik adalah terapi yang luar biasa. Disuntiknya double lagi. Suntiknya kanan kiri, ya, di bokong itu disuntik kanan kiri. Nah, dulu ada obat namanya Silodela, ya mungkin kalau yang Bapak Ibu dosen yang dulu ada obat ya Silodela, obat dewa kita ini. Apapun sakitnya disuntik pakai itu ya. Nah, saya pakai konsep itu ya. Jadi saya pakai konsep pendekatan psikologis perilaku. Oh, ternyata si nenek ini yakin bahwa dia bisa sembuh dengan disuntik double. Nah, akhirnya saya melakukan yang sama. Saya lihat di troli obat yang ada vitamin B kompleks, ada Aquades, ada vitamin yang lain. Lalu saya cari aman, saya ambil Aquades. Saya ambil Aquades 1 cc di spet ya, spet yang kecil. Nah, lalu saya bilang ke nenek, saya akan suntik. Ya, saya suntik double juga. Nah, tapi nggak cuma double, saya pakai pendekatan spiritual. Pada saat saya suntik, saya ucapkan agak nyaring, Bismillahirrahmanirrahim. Saya suntikkan setengah cc ke bokong sebelah kanan. Lalu saya suntik lagi, Bismillahirrahmanirrahim di bokong sebelah kiri. Lalu saya evaluasi, gimana nek rasanya? Wah, sudah bilang, nenek bilang tuh, wah nyerinya hilang. Pak Mantri ini luar biasa. Padahal ya, kalau bisul tuh nggak ada obatnya, saudara sekalian. Kita tunggu pecah aja baru dia sembuh. Nah, ini menunjukkan bahwa spiritual itu luar biasa dalam penyembuhan. Bahkan ada orang yang diponis ya, diponis kanker stadium 4, usianya tinggal 2 minggu misal. Tiba-tiba dia serahkan semuanya penyakitnya kepada yang menciptakan penyakit itu, maka 2 minggu kemudian dia datang ke dokter yang menyatakan usia yang tinggal 2 minggu, ternyata qadarullah dengan izin Allah kankernya malah hilang. Ya, nah jadi ini juga penting ya. Saya pikir untuk konsep saudara sekalian dalam merawat luka. Jadi gunakan pendekatan psikologis, spiritual ya. Ini justru akan membuat kesembuhan pasien lebih cepat. Oke. Baik, selanjutnya untuk
tren yang sekarang itu adalah penggunaan digital, Bapak Ibu sekalian. Penggunaan digital. Nah, ini yang gambar di bawah ini bisa memotret luka ya. Jadi ada aplikasi di handphone, nanti bisa dicoba dicari nanti. Di aplikasi di handphone, kalau ini berbayar ya, yang saya gambar ini pakai Wunzoom. Tapi nanti ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan ya. Ini kita foto lukanya, nanti lukanya sudah bisa terhitung berapa luasnya. Terus warnanya bisa terbagi ya, sehingga kita bisa pengkajian dasar luka itu lebih mudah ya dan lebih akurat ya dibanding kita memperkirakan dengan perkiraan kita, oh warna merahnya 50%, warna selapnya 5% gitu ya. Warna hitamnya sekian persen. Nah, dengan alat ini udah lebih memudahkan kita. Bahkan nanti di Jepang sudah menggunakan berbagai alat ya. Saya alhamdulillah punya kesempatan ke Tokyo University. Ini ada USG. Jadi USG ini bisa melihat infeksi di dalam luka ya. Jadi bisa ada apakah ada edem, ada eksudat ya. Ini alatnya namanya USG. Ya, lalu dia mengembangkan satu teknik ini virtual. Ini kebetulan saya coba di sana. Ini pakai VR ya, pakai virtual reality ya. Bahkan mereka mengembangkan robot, Bapak Ibu sekalian. Robot untuk menggantikan perawat. Nah, ini bahaya kita ya, bisa tergantikan nanti. Tapi ya baru sekedar untuk bisa memberikan respon sederhana ya, robot-robot ini. Ya. Lalu ini ada teknologi kasur ya, kasur untuk dekubitus. Ini bisa bergerak sendiri, tergantung nanti tekanannya. Nanti kalau misalnya ada peningkatan panas, peningkatan tekanan di satu titik, maka dia bergerak di daerah itu saja. Nah, sehingga dia bisa mencegah terjadinya luka dekubitus. Dan banyak sekali teknologi yang mungkin tidak saya tampilkan satu-satu. Termasuk ini sebetulnya gambar video apa nih? Video robot ya. Ada robot yang dibuat yang bisa berbicara. Coba nggak muncul. Ya, ini saya pikir untuk tren yang bisa jadi peluang saudara sekalian untuk mengembangkan nanti kalau nanti sudah selesai menjadi perawat D3 dan mengembangkan ke perawat membuat klinik ya. Ya, Bu Mawar ini saya lanjut dulu ya. Oh, ini nih. Boleh Ini, Pak, silakan Pak. ya ini yang tadi saya bilang, ini video robot anjing yang dia buat. Tapi ini prototipe yang awal ya. Nanti harapannya nanti robot mereka juga bisa berbicara seperti robot anjing ini. Ya. Sementara dia kalau robot ini pakai monitor dia. Jadi ngomongnya pakai tulisan ya. Ya, mudah-mudahan saya doakan saudara sekalian nanti punya kesempatan ya untuk ke sana. Kita bisa mencuri teknologi mereka dan bisa memodifikasinya di Indonesia. Ya, selanjutnya saya akan berbicara tentang bagaimana perawatan ulkus kaki diabetes ya. Karena tadi di pengantar bahwa luka kaki diabetes ini sangat tinggi prevalensinya ya. Nah, bahkan di Indonesia sekarang itu 7,3 sampai 24% prevalensi ulkus kaki diabetes. Ini kekambuhannya sudah saya sampaikan tadi ya, 40% sampai 60%. Nah, yang pertama apa itu DFU atau ulkus kaki diabetes ya? Saya yakin Bu Mawar sudah menyampaikan juga ini di kelas ya. Namun boleh saya ulang. Jadi luka kaki diabetes sebetulnya ada dua saja ya, penyebabnya ya, sehingga menjadi definisi bahwa luka yang terjadi karena gangguan neuropati dan atau penyakit arteri perifer ya. Nah, terutama pada bagian ekstremitas bawah ya di kaki. Nah, biasanya ada yang superficial yang hanya grade 1 sampai paling dalam sampai kelihatan tulangnya. Nah, sehingga jenis DFU ini bisa kita bagi menjadi 3 ya, ada yang neuropati, iskemik ya, dan neuroiskemik. Ini maknanya ada gangguan penerapan ya. Kalau iskemik berarti ada gangguan vaskularisasi atau pembuluh darah, aliran darah. Nah, jadi luka kaki diabetes ya penyebabnya nih. Ya. Lalu ada campuran ya. Jadi sarafnya rusak, aliran darahnya juga rusak. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri ya nanti pas menemukan neuroiskemik. Karena sesungguhnya neuroiskemik ini penanganannya berbeda ya, manajemen perawatannya. Sehingga kita mau milih yang mana nih? Mau milih secara neuropati atau iskemik ya.
Sehingga nanti kita bisa memprioritaskan yang mana yang paling prioritas lebih dulu. Lalu area yang paling banyak itu di telapak kaki dan jari kaki ya. Jadi di kaki terutama nanti di telapak dan di jarinya yang paling banyak. Nah ini contoh gambar-gambar DFU ya. Ini DFU yang baru datang, biasanya dari rumah itu datangnya seperti ini. Kotor ya, tidak jelas dasar lukanya ya. Dan ini harus dicuci bersih, luar biasa ya, harus dicuci yang luar biasa baru kita bisa lihat dasar lukanya sehingga baru kita bisa pilihkan balutan yang tepat. Atau dia datang seperti ini ya, sudah nekrotik ya. Sudah nekrotik seperti ini minta diselamatkan. Karena kalau ke dokter pasti ini minta diamputasi deh. Nah, tapi kalau perawat yang nangani dia kita coba masih berusaha selama masih vaskularisasinya bagus ya, kita cek nadinya di kaki masih bagus, terus sarafnya juga masih bagus ya, masih ada yang bagus ya bisa kita pertahankan. Oke. Nah, penyebabnya tadi udah saya sampaikan ada karena neuropati, karena penyakit arteri, nah, bisa karena tekanan ya, seperti ada tekanan yang lama, ya, tirabat yang lama, trauma ya, terbentur sesuatu ya, dan kelainan bentuk kaki. Dan neuropati perifer diabetik ini terdapat pada 60% pasien diabetik. Jadi pasien DM itu 60%-nya menderita neuropati perifer, cukup besar ya. Dan ini pantas kita concern, kita harus perhatikan. Nah, sehingga nanti kalau kita perawat luka neuropati dengan baik, ya minimal 60% kita sudah coba selamatkan penderita diabetes ini dari resiko luka. Nah, karena dari 60% ini 80%-nya itu menderita luka. Ya. Dan penyebab yang lain adalah karena penyakit mikrovaskular, ini gangguan pembuluh darahnya. Dan yang paling banyak di Indonesia itu adalah kurangnya kontrol gula. Ya. Jadi kalau orang Indonesia terbiasa, dia akan ke klinik, datang ke rumah sakit kalau sudah dia tidak bisa menangani sendiri. Ya, sudah lukanya besar, sudah kronis baru datang ke klinik ya. Kalau masih dia nyaman-nyaman saja walaupun gulanya tinggi ya tetap saja dia makan yang dilarang ya, makan yang dipantang dihantam saja ya. Padahal kontrol glikemik ini penting ya. Nah ini penyebabnya karena juga memang edukasi di negara kita masih kurang ya, sehingga jadi peluang sebetulnya. Jadi prevention itu penting dilakukan dan bisa diinisiasi dari adik-adik sekalian. Nah ini patofisiologinya ya, tadi ada dua penyebab utamanya ya, neuropati dan gangguan vaskuler, dan di sini ditambah kalau ada sekunder infeksi yang lain ya. Ya ini kalau neuropati ya biasanya kan kehilangan sensori ya, tidak merasa, lalu ada gangguan saraf motorik dan disfungsi saraf otonom ya, sehingga menyebabkan luka kaki diabetes. Atau pada gangguan vaskuler biasanya gangguannya adalah iskemia, kekurangan darah di satu jaringan, lalu menyebabkan kerusakan dalam penyembuhan luka. Akibatnya terjadilah luka kaki diabetes. Atau dari inflamasi yang terus-menerus, akibatnya nanti menyebabkan infeksi. Nah, infeksi seperti adanya kolonisasi, ada biofilm, ya, sehingga nanti penyembuhan luka akan sangat lama. Termasuk dia akan mengurangi proses pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis, ya, sehingga diabetes ulcer akan terus terjadi. Nah, ini faktor-faktor yang berkontribusi ya terjadinya luka diabetes. Yang pertama adalah rokok. Ya, rokok ini jadi tantangan sendiri. Saya melakukan penelitian di Pontianak, Kalimantan Barat itu rata-rata penderita diabetes merokok ya, dan gulanya selalu di atas 250 ya. 220 ya, di atas 200 setiap periksa. Walaupun dia sudah mengurangi makan karbo ya, tetapi karena masih merokok ternyata ada pengaruhnya terhadap kadar gula darah. Lalu ya tentunya kondisi diabetesnya ya, gula darah yang terus naik ya, ini juga menjadi faktor yang berkontribusi terjadinya luka. Lalu hiperlipidemia ya, jadi lemak di dalam darah itu tinggi. Nah, ini juga menyebabkan aliran darah ke ujung-ujung kaki menjadi terlambat ya, karena lumen atau ruang aliran darah itu berkurang akibatnya adanya deposit lemak di pembuluh-pembuluh darah. Dan yang terakhir hipertensi ya.
Jadi ini satu buah si malakama ya. Orang yang diabetes itu lama-kelamaan hipertensi. Atau kebalikannya, hipertensi lama-kelamaan bisa diabetes. Nah, ini seperti itu. Nah, lalu kita coba bicara bagaimana perawatannya. Jadi saya tidak bicara konsep dasar luka lagi ya. Jadi saya langsung bagaimana kita merawat luka diabetes ini. Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, biasanya kita akan menemukan luka kronis itu sudah memburuk ya datang ke klinik ya. Dan ini ada penelitian lain bahkan kekambuhannya sampai 70%, 60-70%. Ya. Nah, sehingga ini butuh suatu effort, satu usaha yang luar biasa. Ya, coba kita lihat tipe-tipe luka diabetes yang pernah kita temukan di Indonesia. Ya. Nah, ini dia. Jadi tipenya ternyata bukan cuma neuropati iskemik dan campuran ya, tetapi banyak macamnya. Ada tipe arteri, ada tipe vena, ada tipe trauma, ada tipe gula, ada tipe abses ya. Dan semua tipe-tipe ini nanti kita coba jelaskan sedikit bagaimana cara perawatannya ya. Nah, ini contoh neuropati. Nah, cirinya kalau neuropati itu paling sering ya ada kalus ya. Ada kalus. Ada kalus. Nah, manajemennya itu dengan kita kikis kalus ini setipis mungkin ya. Bahkan disampaikan di sini kikis kalus secara agresif. Semakin cepat kita kikis kalusnya, maka semakin mudah dia tertutup ya. Tapi kalau dikikis atasnya, dia tumbuh lagi di bawahnya. Lalu yang kedua, perawatannya jangan dikompres ya. Jadi bukan perawatan basah nih. Jadi kita pakai konsep dry, dikering. Ya, setelah kalus ya boleh pakai krim, tapi jangan yang berbasis air. Jangan dikompres, jangan dikasih dressing yang mengandung air ya. Misalnya gel itu tidak boleh ya, yang mengandung air. Boleh krim, kalau anu krim yang tidak mengandung air. Dan tidak kalah penting untuk luka diabetes neuropati ini adalah offloading ya. Artinya kita kurangi tekanan yang mengenai kaki ya, sehingga nanti disarankan untuk pasien-pasien luka diabetes neuropati ini menggunakan sepatu atau sendal yang khusus. Nah, kalau tidak bisa memodifikasi sendalnya atau sepatunya agar daerah-daerah yang terjadi kalus ini tidak mendapatkan tekanan yang berlebihan. Karena setelah kita debrit, habis, kena tekanan lagi, masih dalam kondisi neuropati, maka dia akan tumbuh lagi. Nah, ini teman-teman praktisi ini menjadi satu momok ya untuk menangani kalus ini. Karena gampang-gampang susah ya. Kelihatannya kecil, ini bisa berbulan-bulan baru dia sembuh. Oke. Lalu yang kedua iskemik. Nah, ciri iskemik itu seperti ini ya. Biasanya ada kehitaman ya. Dan biasanya ada di punggung kaki nih. Kalau tadi di telapak, ini di punggung kaki. Nah, kalau iskemik itu artinya aliran darah yang menuju ke daerah kaki itu kurang. Nah, ini bisa kita buktikan dengan cara perabaan kaki ya. Perabaan nadi-nadi kaki ya. Nah, bisa di ini bisa di dorsalis pedis ya, atau di tibialis posterior ya. Ya di belakang, di bawah mata kaki atau di sini antara jari jempol dan jari telunjuk. Nah, sepanjang ini ada namanya arteri dorsalis pedis. Kita bisa raba di sini. Nah, kalau di sini tidak teraba, kita bisa menuju ke belakang mata kaki. Bagian dalam ya, ini ada mata kaki, maka di belakangnya sini kita raba. Nah, itu ya. Kita raba apakah masih ada denyutan nadi. Kalau tidak ada, berarti aliran darah berhenti sampai sini. Kita naik lagi ke atas. Kita raba lagi di poplitea ya, di bawah lutut ya, kita nadi arteri poplitea. Nah, kalau ternyata sudah tidak teraba lagi, ya, berarti udah parah sekali ya. Maka kita naik lagi ke arteri femoralis ya, di paha ya, di paha pasien. Ya, kalau sudah di pahanya sudah tidak teraba lagi itu beresiko terjadi amputasi sampai paha itu. Kalau tidak di atas segera ya. Ya, sehingga ini butuh penanganan kolaborasi dengan dokter bedah juga ya, dokter vaskuler untuk penanganan ini. Ya, kita juga tidak bisa bekerja sendiri ya kalau kondisi iskemik begini. Lalu manajemennya sama dengan neuropati ya, pakai dry dressing ya.
Dicuci dulu, cuci seperti biasa, namun maksudnya setelah kita balut ya kita harus dry. Posisinya netral, ya, artinya diposisikan jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah kakinya. Lalu kita debrit tentunya yang jaringan-jaringan mati. Ya. Nah, kecuali nanti sudah muncul tanda-tanda vaskulasi bagus ya, misalnya kita raba sudah mulai denyutannya udah bagus, baru kita berubah dari dry dressing menuju ke perlakuan moist, baru mulai lembab. Ya, ini yang sering salah ya di perawatan moist. Jadi seakan-akan semua perawatan luka itu moist, harus dilembabkan. Padahal nanti kita harus lihat kalau untuk pasien iskemik, luka iskemik itu jangan moist, ya harus dry di awal sampai vaskularisasinya membaik. Bagaimana kita juga tahu dia gangguan iskemik atau tidak ya, nanti bisa menggunakan alat ya pemeriksaan menggunakan ABI ya. Kita bisa tensi ya, kita tensi kakinya, kita bandingkan dengan tekanan darah di brachialis ya. Oke. Ya lalu arteri. Ya, luka arteri ya, ini penyebabnya adalah gangguan pembuluh arteri. Ini sama dengan iskemik ya sebetulnya penanganannya. Jadi ini kalau arteri ini nyerinya luar biasa. Tanda-tandanya adalah nyerinya luar biasa. Ya, jadi di ujung-ujungnya dia akan mati ya, mirip dengan iskemik berwarna hitam. Nah, tetapi bedanya nanti dia sangat nyeri. Ya, karena memang arterinya yang terganggu ya. Karena kekurangan oksigen ya maka dia akan nyeri. Oke. Lalu vena ya, ini luka vena. Ada khas ya di luka vena, venous ulcer itu. Kalau dilihat dari bentuk kaki itu bisa kita lihat bentuk kakinya itu seperti botol sempen terbalik ya. Jadi di pergelangannya kecil lalu betisnya besar kan. Jadi dia besar ke betis ya. Jadi seperti botol champagne ya, champagne. Maka ini kita duga untuk dia luka vena. Ya, untuk memastikan luka vena juga ada pemeriksaan ABI bisa kita lakukan. Ya. Dan manajemennya kita kompresi. Ya. Nanti ada balutan 4 lapis ya. Mungkin tidak saya jelaskan di sini. Mudah-mudahan nanti Bu Mawar menjelaskan ya di pelajaran selanjutnya di kelas. Jadi balutan itu nanti ada tarikan daripada balutan beda-beda. Ya. Elastis perban itu sebetulnya balutannya macam-macam. Saudara sekalian, ada yang tarikannya sedang, ada yang kuat, ada yang lemah ya. Nah, nanti ada 4 lapis. Ya. Ada 4 lapis. 4 lapis itu biasanya soben, kasa, soben, ya perban, lalu ada elastis perban yang tarikannya sedang, baru tarikan yang kuat, yang paling luar. Nah, berbeda dengan luka iskemik ataupun arteri itu posisinya netral. Kalau manajemen luka vena ini kita elevasi kakinya, diangkat kakinya, ditinggikan ya. Ya diganjal bantal atau diganjal sesuatu yang lebih tinggi. Ya, dari jantung ya. Kenapa demikian? Harapannya ini gangguan vena. Jadi vena itu kan mengantarkan darah dari kaki ke jantung ya. Nah, ini ada gangguan, dia tidak mampu mengantarkan darah ke jantung sehingga betul dibantu. Nyatanya sehingga terjadi bendungan di kaki. Ini batu diangkat, ditinggikan lebih dari jantung. Nah, sehingga darah yang ada di vena bagian kaki bisa mudah sampai kembali ke jantung. Ya, sehingga nanti edem ya di kaki ya karena adanya bendungan di vena tadi bisa diatasi seperti itu ya. Nah, ini campuran yang tadi saya sampaikan ya, campuran nanti kita lihat kecenderungannya ke luka vena atau arteri ya. Jadi tempat lukanya seperti luka vena, tapi nyerinya luar biasa ya. Berarti kan ini antara keduanya nih, antara vena atau arteri. Tadi arteri kan cirinya dia lukanya di ujung kaki ya, di ujung kaki nyeri gitu ya, nyerinya luar biasa. Nah ini lukanya luka vena. Kalau luka vena bisa di kaki dia bagian atas. Nah ini lukanya di sini ya, tapi nyerinya luar biasa. Ya ini harus punya critical thinking ya. Jadi mahasiswa atau kita perawat luka harus punya critical thinking dalam menentukan perawatannya. Nah lalu trauma ya, trauma ini juga menjadi satu masalah juga buat kita ya.
ya misalnya ada kecelakaan. Nah, atau kalau pada pasien-pasien neuropati itu traumanya karena tertusuk batu ya. Awalnya dia tidak luka pakai sepatu karena nggak ngerasa di dalam sepatunya ada batu, itu bisa trauma. Nah, atau ini digigit binatang nih, awal digigit binatang, digaruk, garuk, akhirnya seperti ini. Ya, ya kalau perawatannya ini kita pakai MOIS ya. Nah, lalu ini yang jarang ya, di Barat pun pada saat kita presentasikan ini di dunia Barat jarang ditemukan. Yang ditemukan justru di Indonesia. Nah, jadi ada sindroma bula. Jadi lukanya itu seperti luka bakar ya, ada bula, ada gelembung ya, gelembung yang berisi cairan atau darah. Nah, ini caranya ya kita pecah ya. Kalau sebesar ini kita pecah. Kita pecah, kita kupas aja kulitnya karena dia udah benda asing. Kecuali sangat kecil ya. Kalau bulanya kecil tidak usah dipecah. Dengan harapan nanti bisa diserap oleh tubuh. Untuk mempercepat penyerapan tubuh sebetulnya kita butuh asupan protein yang tinggi ya. Jadi protein itu penting ya buat luka karena salah satunya nanti bisa membantu menyerap cairan-cairan luka yang tidak dibutuhkan oleh luka ini. Dan yang terakhir ada bengkel ya atau abses. Nah, ini juga sama ya. Jadi abses ini biasanya pasiennya nggak bisa tidur ya, ini sakit sekali. Cekot-cekot, nyut-nyut ya. Dan biasa sekitarnya seperti ini ya, merah dan sebagainya. Nah, ini prinsip perawatan bisul ya atau furunkel ya, semakin cepat jaringan-jaringan mati ya, jaringan inflamasi ini lisis akan semakin cepat sembuhnya. Jadi yang masih belum matang begini nih kita matangkan ya. Kalau dia selap ini kan belum bisa keluar ya, nggak cair ya. Maka ini harus dilisiskan. Caranya kalau dia berupa jaringan, ini bisa kita tutup dengan transparan film biar dia matang. Atau kalau seperti ini bisa kita matangkan ya, bisa dengan madu atau hidrogel ya untuk memberikan kelembaban biar selapnya menjadi cair dan bisa dikeluarkan. Atau nanti kalau lukanya susah mengeluarkan eksudatnya, tadi terapi NPWT ya tadi ya, pakai negative pressure itu menjadi salah satu pilihan yang tepat sebetulnya untuk menarik pus yang ada di dalam ya. Ini luar biasa aromanya ya Bapak Ibu dan saudara sekalian nih. Tapi nanti jadi perawat luka dia terbiasa deh dengan bau-bau seperti ini. Ya, itu untuk perawatan ya berdasarkan tipenya. Ya, lalu apa saja yang harus kita periksa pada kaki diabetes ya. Nah, ini yang diperiksa yang pertama periksa kaki setiap hari. Jadi pada saat ada pasien menderita kaki diabetes, maka pesan pertama oleh kita sebagai perawat luka adalah tolong cek setiap hari kaki. Apalagi dia punya resiko status neurologi yang buruk ya. Nah, jadi kita harus cek juga status neurologinya, sensasinya bagaimana. Lalu kita cek vaskularnya, ya, bagaimana sirkulasinya, ya. Tadi dengan cara meraba nadi, nadinya kita raba, ya, raba nadinya, apa dia teraba atau tidak. Dan ini ada alat ya ABI, ya. Ya mudah-mudahan di Aceh Utara ada ya pemeriksaan pakai Doppler nih, Doppler vaskuler. Itu membandingkan antara tekanan sistolik ankle bagian kaki dengan brachial. Lalu muskuloskeletal ya, ada nggak kelainan bentuk daripada kaki. Lalu kita periksa kulitnya. Ya. Kulit ini kalau kering itu juga berisiko terjadi luka ya, sehingga butuh perawatan kelembaban. Kita ajarkan pasien yang kulitnya kering itu menggunakan pelembab yang berbasis air ya, jangan berbasis alkohol. Nah, ini pemeriksaan penunjang yang juga tidak kalah penting yang harus kita cermati sebagai perawat yang merawat luka secara komprehensif dan holistik ya. Jadi yang pertama yang kita lihat adalah kondisi infeksi ya, kondisi infeksi pada luka. Sehingga kita coba cek leukositnya. Apakah infeksi luka ini sudah menjadi infeksi sistemik atau tidak ya. Jadi leukositnya kita lihat normal atau abnormal ya. Normalnya 5 sampai 10.000 ya. Nanti bisa dilihat kalau leukositnya lebih dari 10.000 ya berarti udah infeksi ya. Bahkan sekarang sudah bisa memeriksa kultur ya. Jadi bisa cek kultur
bakteri apa yang banyak di luka, ya. Bahkan di negara-negara maju sudah bisa menghitung, ya, sudah menghitung jumlah bakterinya sehingga bisa lebih cepat menentukan obat yang dibutuhkan. Lalu ada serum zat besi, ya, albumin, ya, entah serumnya atau prealbuminnya, Hb, ya, hematokrit, ya, serum kolesterol, ya, ini nggak saya jelaskan satu-satu, ya. Lalu total limfosit, serum osmolality, ya, perbandingan bun dan kreatin. Nah, ini penting juga Bapak Ibu sekalian dan saudara, ya. Jadi perbandingan bun dan kreatin itu lebih dari 10:1, ya. Jadi ini menandakan tidak menurunnya aliran darah ke ginjal atau karena dehidrasi. Nah, ini terakhir hal-hal yang perlu diperhatikan, ya. Terakhir untuk materi perawatan luka diabetes, ya, maksudnya. Yang pertama kita harus perlu mengenali tipe luka, ya, khususnya luka diabetes dengan pemeriksaan fisik dan diagnostik, ya. Dan manajemen perawatan itu berbeda satu tipe dengan tipe yang lainnya. Tadi, ya, sebagai kesimpulan untuk topik yang kedua ini, bahwa luka diabetes ternyata jenisnya banyak, ya. Ada vena, luka arteri, luka neuropati, luka campuran, ya, ada bula. Ini berbeda-beda sehingga nanti sebagai perawat yang sudah belajar perawatan luka harusnya paham apa yang harus saya lakukan untuk luka saya sekarang. Tentunya berbeda dengan luka pada pasien yang lain, ya. Mungkin itu yang perawatan luka diabetes, ya. Saya sampaikan hanya prinsip-prinsipnya saja. Mungkin pertanyaan nanti saja di belakang, ya. Nanti saya sampai jam, mudah-mudahan selesai sebelum jam 11, ya, atau setengah 11 selesai, kita tanya jawab bisa 1 jam. Baik, selanjutnya saya lanjutkan dulu untuk perawatan luka tekan, ya, karena di surat itu ada minta perawatan luka tekan atau pressure ulcer atau dekubitus, ya. Nah, ini sebagai pendahuluan, luka dekubitus itu disebut juga luka tekan atau luka dekubitus, ya. Itu cedera pada kulit dan jaringan di bawahnya akibat tekanan yang berkepanjangan pada kulit, ya. Nah, luka baring paling sering, ya, timbul pada kulit yang menutupi area tulang tubuh, ya, seperti tumit, ya. Nah, jadi misalnya ada tonjolan-tonjolan tulang yang diliputi oleh ada kulitnya, dan dia pada saat luka baring, disitulah tempat-tempat yang sering tumbuh luka, ya. Atau ini definisi yang lain, ya, dekubitus adalah area yang terlokalisir dengan jaringan yang mengalami nekrosis, ya, ini definisi. Nah, biasanya terjadi pada bagian permukaan tulang yang menonjol, ya, akibat tekanan yang lama, sehingga menyebabkan penekanan pada kapiler. Nah, ini kadang-kadang luka dekubitus ini, ya, ada muncul belatung, ya. Ini ada belatungnya kecil, ya, karena pasien menutupnya tidak steril, datang-datang ke rumah sakit itu ada ulat yang baru sampai ke kita. Nah, ini penyebabnya. Biasanya karena kurangnya mobilitas, ya, kurangnya aktivitas dan gangguan persepsi terhadap sensasi, ya. Ya, sehingga meningkatkan tekanan. Jadi pasien itu tidak merasa ada tekanan, ya, karena gangguan sensori atau malas-malasan. Akhirnya dia tidur-tiduran saja, akhirnya ada tekanan yang berlebihan. Lalu faktor yang lain, ya, ini karena tekanan, biasanya mobilitas, aktivitas, dan gangguan sensori. Nah, kalau gangguan pada jaringan itu terjadi karena faktor ekstrinsik, ya, seperti peningkatan kelembaban, adanya peningkatan gesekan dan geseran. Jadi kalau pasien tidur di kasur itu, kasurnya keras, ya, biasanya ada peningkatan geseran, ya, atau karena gesekan, maaf. Atau posisinya, kadang-kadang pasien kita kasih setengah duduk, ya. Nah, setengah duduk nanti terpelorot lagi pasiennya, maksudnya terturun, ya. Nah, ini terjadi geseran. Nah, ini dua-duanya bisa menyebabkan jaringan terganggu, ya, jaringan di kulit. Atau faktor intrinsik, ya, atau dari dalam, ya, nutrisi yang kurang, usia yang sudah tua, ya, lalu tekanan arterinya, atau ada yang lain, dikatakan bahwa
cara interstisial ya yang juga menurun alirannya, emosi, merokok dan suhu kulit ya. Nah, ini semua bisa karena tekanan atau toleransi jaringan ini bisa menyebabkan tumbuhnya luka tekan atau diabetes dekubitus ya. Ini terlalu panjang, saya lewatkan saja. Nah ini area-area yang sangat beresiko terjadi luka dekubitus ya. Nah ini di daerah kepala, ya, daerah siku, daerah sakral, ya, lutut dan tumit ya. Nah ini yang resiko terjadi friksi itu daerah siku dan kepala friksi. Nah, ini di geseran dan tumit dan lutut terjadi friksi ya. Ini faktor resiko saya kira tadi sama saja yang tadi yang di depan ya. Nah, bagaimana prinsip pencegahan luka tekan ya? Jadi prinsipnya yang terpenting dalam penanganan luka tekan ini adalah sekarang pencegahan ya. Saya boleh cerita di Jepang itu kalau ada luka tekan terjadi di rumah sakit itu menjadi KLB ya. Jadi kalau ada luka dekubitus ditemukan menjadi kejadian luar biasa bagi orang Jepang ya. Karena perawatnya salah nih. Ya, ada sesuatu yang salah dalam perawatnya, ada lalai gitu ya. Nah, sehingga kalau di Indonesia mah ya dekubitus sudah biasa ya, karena dia baring lama ya. Karena memang kondisi kita ya di sini di Indonesia entah kasurnya yang tidak baik ya, sudah berpuluh tahun tidak diganti-ganti, atau perawatnya yang sedikit malas tidak mau melakukan perawatan dekubitus ya, seperti tirabaring yang harus dibolak-balik dan sebagainya. Ya, nah ini ada prinsip pencegahan luka tekan. Yang pertama, sebelum terjadi kita harus kaji resiko luka tekan. Jadi setiap pasien yang akan diduga akan tirabaring lama, maka biasanya kita coba kaji resikonya luka tekan. Nah, silakan mau menggunakan skala apa saja. Yang ada sekarang ada skala Braden, Orton, yang produk Pak Suryadi dan profesornya dulu pada saat S3 ada namanya SS Scale ya, Suryadi Sanada Scale. Lalu yang dilakukan pengkajian dan pemesan kulit ya. Jadi kita lihat ya apakah kulitnya kering, apakah kulitnya hangat ya, panas ya. Ini harus kita laporkan, bisa kita masukkan dalam pengkajian sehingga nanti bisa ditreatment. Lalu pengkajian nutrisi ya. Nutrisi juga sangat penting Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian ya. Support matras dengan tekanan interface yang rendah ya. Jadi matras yang bagus tentunya yang tidak memberikan tekanan. Ya, lalu pemilihan skincare ya. Jadi kita pilih perawatan kulit ya untuk melembabkan, mengurangi, mencegah kekeringan ya, bisa pakai aloe vera, bisa virgin coconut. Ada masyarakat suka pakai minyak telur, silakan. Lalu perubahan posisi ya. Nah, perubahan posisi ini sesuatu yang sebetulnya sudah luar biasa. Prinsip yang sudah kita lakukan sejak dulu ya. Bahkan prinsip perubahan posisi untuk mencegah luka ini sudah diajarkan di Al-Quran ya. Sejak 14.000 tahun yang lalu ya. 1.400 tahun yang lalu ya. Bahkan sebelumnya ya. Sejak zaman Ashabul Kahfi ya. Kalau kita lihat cermati di 18 surat surat apa Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ayat 18 itu bisa kita perhatikan. Allah itu mengajarkan, memberitahukan ada 7 orang pemuda ya lari untuk menyelamatkan imannya menuju ke sebuah gua ya. Nah, dan subhanallah selama 309 tahun dia tidur ya, diceritakan kan 309 tahun dia tidur, dia tidak apa dia tidak dekubitus ya kan. Jadi 309 tahun tidur nih Ashabul Kahfi ya. Kenapa dia tidak dekubitus, sedangkan kalau pasien-pasien kita di rumah sakit mungkin cuma tirabaring ya 3 hari nggak dibolak-balik udah siap-siap tuh, udah memerah dah, sudah seminggu nggak bolak-balik pasti dekubitus. Nah ternyata Allah mengabarkan Allah lah yang membolak-balik ya. Jadi Allah bolak-balik ternyata ya.
Jadi nanti silakan buka Quran di surat Al-Kahfi ayat 18. Ya. Allah membolak-baliknya ke kanan dan ke kiri. Ya. Dan inilah yang menurut saya bukan dari Perry and Putter konsep tidak ambulasi miring kanan miring kiri itu 2 jam sekali ya. Tapi ternyata sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran. Ya. Dan ya, bolak-balik ini juga nanti saya ajarkan berapa derajat sebetulnya yang paling bagus ya. Ya, jadi memang ilmu pengetahuan itu saya yakin sudah sempurna di dalam Al-Quran. Tinggal kita saja bisa mencermatinya atau tidak. Lalu manajemen kelembaban. Dan yang terpenting lagi adalah edukasi buat pasien. Ya. Nah, ini pengkajian risiko. Ya, pakai Braden Scale. Ya, Braden Scale ini punya 6 kategori. Ada persepsi sensori, ada kelembaban, aktivitas, mobilitas, nutrisi, dan apakah ada resiko friksi atau gesekan atau geseran. Ya. Ada pilihan jawabannya 1-4, kecuali yang nomor 6, friction itu hanya 3. Nah, ini kategorinya, interpretasinya kalau dia resiko rendah, 15-18, dan seterusnya. Ini bisa nih, kalau mahasiswa mau tertarik dengan pressure ulcer, bisa meneliti ini nih. Ya. Boleh studi kasus ya, perbandingan Braden Scale pasien A, B, C, ya. Beberapa pasien. Ini menarik. Dan Braden Scale ini nggak terlalu sulit aplikasinya ya. Lalu yang kedua Norton ya, ini juga hampir sama. Karena Norton hanya saja Norton dia pakai 5 kategori ya. Physical condition, kondisi fisik, mental, aktivitas, mobilitas, dan continence ya. Jadi Norton ini melihat bahwa banyak luka tekan itu kelembaban di bagian bokongnya itu dipengaruhi karena beser ya. Karena dia tidak bisa menahan kencing ya biasanya pasiennya. Ya, saya dikasihlah 1 poin lagi continence. Ya, ini kategorinya kalau mengkategorikannya ada 2 saja ya. Ya, onset of risk ya, berada dalam resiko atau resiko tinggi. Ya. Dan terakhir ini pengkajian Suryadi Sanada Scale. Ya. Ini terus terang saya tidak pernah menggunakannya karena saya tidak punya alat untuk mengukur tekanan permukaan tempat tidur atau kulit. Ya. Jadi nanti ada alat khusus untuk menghitung tekanan ya, interface pressure atau tekanan permukaan. Jadi kita harus mengukur tekanan di tulang-tulang yang menonjol. Ya, nanti diperiksa di daerah sakrum. Ya. Itu diperiksa. Kalau lebih dari 35 maka dia beresiko. Kalau dia kurang dari 35 dia tidak ada resiko dan seterusnya ya. Kalau ini kita bisa ya body temperature dan merokok. Tapi yang poin atasnya tidak. Belum bisa saya lakukan karena tidak ada alat untuk mengukur tekanan ini. Nah, lalu kita coba lihat stadium luka. Stadium luka tekan itu ada totalnya ada 6 ya. Ada 4 stage dan ada 2 tambahan ya. Yang stadium 1, 2, 3, 4 ada stadium yang tidak bisa distadiumkan, unstageable, dan ada 1 ya, suspek deep tissue injury ya. Jadi kelihatannya dia bagus ya, tapi sudah berubah warna ya. Tapi bukan warna merah, tapi sebetulnya dia sebenarnya suspek di dalamnya sudah bolong. Jadi dikategorikan sebagai DTI atau suspek DTI. Ya, kita coba lihat bagaimana perawatannya dari stadium ke stadium. Nah, ini stadium 1 ya. Stadium 1 lukanya itu kurang lebih begini, dia masih utuh. Nah, tapi sudah mulai ada kemerahan, eritema, ini stadium 1. Ya. Dan ini tidak hilang. Jadi dia tetap ya, walaupun dilebarkan, kulitnya tetap seperti ini. Nah, nanti kalau pasien kita tekan ya, daerah yang eritema ini dia kadang merasa sakit ya. Dan kita raba bisa rasa agak panas, hangat ya. Atau berbeda dengan yang kulit sekitarnya, bisa lebih hangat, lebih dingin ya, tergantung nanti penyebabnya. Kalau ada gangguan vaskular biasanya dia lebih dingin ya. Tapi kalau tidak ya peningkatan metabolisme justru dia lebih panas. Nah, untuk pasien-pasien yang berwarna kulit gelap ya, biasanya dia bukan merah kelihatannya, tapi agak
agak pucat atau berubah memudar warna hitamnya ya. Ya, sama juga gelap dan sebagainya. Atau juga agak sulit kita deteksi ya kalau berdasarkan warna. Kadang-kadang kalau kulitnya warna gelap, sehingga kita bisa dengan perabaan. Ya, diraba kalau dia lebih hangat, ya kita curiga dia berisiko atau masuk stadium 1. Nah, kalau untuk tindakannya, untuk perawatan stadium 1 ini sebetulnya tidak perlu balutan, ya karena memang kulitnya masih utuh. Namun perlu kita cegah lebih lanjut, ya menggunakan pakai kasur anti diabetes atau dengan mika-miki ya, miring kanan miring kiri jika tidak ada konstipasi. Terus pantau secara teratur ya. Ya, atau kalau mau pakai dressing ya, kita bisa menggunakan transparan film ya. Jadi untuk stadium 1 ini pakai transparan film. Ya. Ini merek-mereknya ya. Silakan mau pilih yang mana. Itu stadium 1. Lalu stadium 2, kalau stadium 2 biasanya sudah luka ya, epidermisnya sudah lepas ya. Ya, dia partial thickness ya, atau sampai ke bawah sedikit ya. Jadi bisa campuran ya, ada epidermisnya yang sudah lepas, ada dermisnya yang sudah kelihatan ya. Nah, dermis ini ada dua macam, saudara sekalian ya. Jadi dermis itu ada lapisannya namanya papilare dan retikulare ya. Jadi kalau masih sampai papilare dia eh, masih dangkal ya, tapi kalau sudah sampai retikulare itu sudah dalam. Nah, cara membedakan lapisan ini sebetulnya bisa dengan pinset. Kalau kita tekan, kita cubit pakai pinset, ternyata jaringannya bisa kita angkat, ya ini kemungkinan baru sampai papiler, masih dangkal dia. Tapi kalau sudah kita cubit, dia susah diambil, sudah susah dipegang, itu kemungkinan di retikuler, udah agak dalam. Ya, jadi stadium 2 ini biasanya masih merah seperti ini ya, tidak ada selap. Oke. Nah, kita bisa gunakan balutan ya untuk agar dasar lukanya tetap lembab ya. Nanti silakan kalau tidak terlalu dalam boleh pakai transparan saja, atau kalau sudah mulai dalam dan ada jaringan mati kita anggap kita bisa pakai hidrogel atau bisa pakai hidrokoloid kalau ada cairannya, pakai hidrokoloid yang tipis kalau cairannya sedikit atau lebih tebal ya. Atau bisa menggunakan tadi bahan alami kayak madu dan sebagainya pada balutan yang ada, misalnya pakai kasa ya, di tempat itu mempunyai kasa ya. Jadi kasa kasih madu, dicampurkan di kasanya baru bisa ditempelkan. Ya, bisa seperti itu. Oke, ini stadium 2. Lalu stadium 3. Nah, stadium 3 itu sudah biasanya sudah ada nekrotiknya, ya, sudah ada jaringan matinya ya. Bisa kehilangan jaringannya bisa sampai full thickness. Artinya sudah sampai jaringan lemak ya, sampai hipodermis. Nah, kerusakannya ini biasanya juga menimbulkan ada rongga ya. Jadi luka dekubitus itu ya khasnya salah satunya ada rongga-rongga. Ya, jadi untuk perawatannya sebetulnya sama saja dengan perawatan stadium 2, hanya saja kita tambah karena ada sudah jaringan mati ya, pasti kita lakukan lebih demam ya. Lakukan penghilangan jaringan mati ya. Kita potong, kita buang ya. Kalau memang masih keras ya kita harus lembutkan dulu, bisa dengan hidrogel ya. Nah, jadi kalau ada jaringan mati memang bagusnya kita pakai hidrogel, karena hidrogel ini salah satu teknik debu demang yang otomatis ya, atau istilahnya autolisis debu demang ya. Jadi dia jaringan matinya bisa lisis secara sendiri. Atau bisa kita campur dengan balutan lain, nanti tergantung ya. Jadi pemilihan balutan ini nanti tergantung kondisi lukanya ya. Ya bisa pakai alginat ya. Alginat ini juga bisa menyerap cairan, bisa membantu melembabkan ya. Kalau cairannya sangat banyak bisa menggunakan foam ya. Kita kasih foam di atasnya sebagai secondary dressing. Mungkin di bawahnya kita kasih alginat biar dia lebih lembab, lalu di atasnya kita bisa serap cairannya dengan foam ya. Atau masih ada yang warna hitam misalnya slab, kita bisa menggunakan hidrogel. Oke. Lalu stadium 4, ya stadium 4 ini biasanya kerusakannya sudah lebih parah dibanding luka stadium 3. Nah, bisa sampai kelihatan tulang ya. Nah, jadi sudah sangat dalam sampai tulang dan perawatannya juga hampir sama dengan
perawatan luka stadium 2 dan 3. Yang saja nanti tambah lagi untuk mengeksplorasi area lubang di bawah kulit ya. Jadi kadang-kadang seperti gambar ini ya, gambar luka ini. Nah, ini di sini sepertinya tidak ada luka ya, tapi kalau kita tusuk ke dalam ini rongganya luar biasa. Ya, lalu pada stadium ini kita gunakan balutan yang bersih dan kering selama 8-24 jam setelah Debu Demang ya, untuk mengontrol perdarahan. Nah, jadi setelah kita Debu Demang biasanya kan kita mengguntingnya sampai terlalu dalam ya, maka kita harus kontrol 8 jam. Setiap 8 jam kita kontrol selama 3 kali, lihat apakah ada perdarahan yang hebat atau tidak. Nah, untuk pemilihan balutannya ya kembali ya tergantung stadiumnya. Kalau dia memang stadium 1 ya di pinggir-pinggirnya kita bisa pakai transparan, atau ada yang menghitam kita kasih hidrogel, atau ada yang ada cairan sedikit bisa pakai hidrokoloid ya, pakai alginat dan lain sebagainya, pakai foam. Intinya kita lihat kondisi lukanya. Nah, ini ada satu stadium namanya unstageable. Unstageable ini sering kita dapatkan ya di rumah sakit ya. Bagi pasien-pasien yang lama di rumah, misalnya dia home care di rumah, dia tidak terlalu terawat dengan baik, biasanya datang seperti ini. Nah, biasanya kalau unstageable ini bisa kehilangan seluruh jaringan kulit pada bagian dasar luka. Tapi dia ditutupi oleh jaringan ya. Ada lendir berwarna kuning, coklat, abu-abu, atau coklat keabu-abuan seperti ini ya. Ini coklat coklatan ya. Jadi tertutup seperti ini lendir ya. Ya. Walaupun ini sebetulnya kalau mau dikasih tahapannya setelah dibuka ya, ini masuk tahap 3 atau 4. Ya, stadium 3 atau 4. Tapi kalau masih seperti ini belum kita buka, maka di stadiumnya namanya unstageable. Nah, jadi untuk tindakan pada luka seperti ini harus dibuka. Ya. Jadi harus di Debu Demang ya. Kalau perawatnya sudah ahli langsung di Debu Demang. Kalau nggak berani biasanya di rumah sakit dibawa ke ruang operasi yang untuk Debu Demangnya. Ya, kita coba explore dalamnya seperti apa sehingga nanti stadiumnya bisa kita tentukan setelah kita buka ya. Nah, setelah kita tahu stadiumnya barulah kita bisa tentukan tindakannya seperti apa. Nah, sedangkan yang lain ya tidak masuk dalam stadium, namanya suspect deep tissue injury ya. Jadi ada dia seperti utuh, tapi ada warna keabu-abuan, ungu ya. Ada warna ungu atau merah tua ya. Pucat ya, sehingga atau area yang melepuh ya. Ada area yang melepuh karena adanya tekanan ataupun gesekan. Kalau menangani kasus seperti ini kita kasih pelembab ya, kasih pelembab atau kasih pelindung kulit ya. Mau pakai pelembab minyak telon atau minyak coconut oil, nah bisa ya. Kecuali kalau dia lepuh ya, kalau dia lepuh itu biasanya kalau seperti tadi ya, penanganan kulit yang lepuh kalau sangat besar itu justru bisa menjadi tempat pertumbuhan bakteri ya, sehingga harus kita buang. Ya, tapi kalau dia tidak besar ya bisa kita harapkan nanti bisa diserap kembali. Dan ini harus diobservasi setiap hari ya. Ya, ini untuk perawatan luka tekan berdasarkan tipenya ya. Nah, lalu yang tidak kalah penting dalam luka tekan adalah perawatan nutrisi. Ya, kita harus evaluasi laboratorium pasien. Jadi nutrisi itu bisa dilihat dari albumin dan prealbuminnya ya. Jadi lihat albuminnya apakah normal atau tidak. Kalau dia kurang, ya maka kita anjurkan pasien untuk bisa mengkonsumsi protein yang lebih. Lalu kondisi hemoglobinnya seperti apa dan hematokritnya, yang menandakan kondisi aliran darah yang membawa potensi penyembuhan seperti oksigen dan bahan makanan akan terjamin jika kondisi hemoglobin dan hematokritnya yang normal. Lalu kalau penting berdasarkan Norton juga bahwa perawat pada saat menemukan pasien tirabaring kita sudah harus memanajemen inkontinen ya. Jadi kalau pasiennya beser seperti apa, mau kencing seperti apa, bagaimana pembersihannya ya, sehingga ini butuh dilatih. Ya, apalagi kalau pasien lansia yang sudah terjadi inkontinensia alfi dan urin. Nah, ini bisa kita lakukan. Yang pertama kita ajak pasien untuk latihan ya. Nah, mungkin kalau di maternitas itu ada Kegel exercise ya, tapi kalau di inkontinen itu ada latihan pelvic floor exercise ya. Jadi melatih
panggul bawah, dasar panggul, ya. Jadi hampir sama sebetulnya dengan Kegel, hanya saja nanti ada sedikit perbedaan di teknik dan jumlahnya ya waktunya. Nah, jadi pasien disuruh menahan seperti mengkerutkan anus dan juga menggerakkan alat kelamin ya. Jadi pasien suruh menarik begitu, terus mengkerutkan, lalu hitung sampai 8 hitungan ya. 8 hitungan baru dilepaskan juga 8 hitungan, lalu ditarik lagi 8 hitungan ya. Sampai 3 kali. Tiga kali penarikan. Tapi pada lansia biasanya agak sulit kalau yang pertama kali ya, sehingga nanti kita bisa sesuaikan. Boleh dengan 3 hitungan dulu, ya suruh pasien menarik, ya 3 hitungan 1, 2, 3, dia pasang 1, 2, 3 seperti itu. Nah ini biasanya teori ini diajarkan di gerontik ya, untuk gangguan inkontinensia. Atau kalau pada laki-laki bisa pada saat buang air kecil, itu buang air kecil, lalu di tengah-tengah buang air kecil ditahan. Tahan lalu berdiri sebentar, baru hitung berapa detik gitu ya, hitung 3 atau 5 detik, baru turun lagi untuk melakukan lanjutan kencing. Ini juga bisa melatih otot-otot di pergelangan panggul agar tidak terjadi inkontinensia. Lalu hindari penggunaan kateter inwelling ya. Kateter inwelling ini kateter yang menetap ya. Nah, jadi pada kasus-kasus tirabaring, kalau tidak ada indikasi ya, tidak ada indikasi, ini tidak usah pakai inwelling. Memang kalau dia butuh kateter, misalnya agak susah buang air, boleh kita pakai intermittent, yang sementara saja. Nah, gunanya untuk apa? Untuk menurunkan risiko infeksi saluran kemih. Ya. Lalu gunakan celana atau bantalan inkontinensia. Ya, kalau mau pakai semacam apa ya, celana khusus kayak popok ya, ini bisa digunakan. Tapi ini harus dikontrol setiap hari juga. Lalu selanjutnya adalah perubahan posisi ya. Ini yang tadi saya sampaikan, perubahan posisi ini sebetulnya sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Lewat surat Al-Kahfi ayat 18 ya. Tadi saya sampaikan. Jadi posisi yang benar itu sakral itu berada di 40 derajat ya. Jadi sakral itu dimiringkan 40 derajat. Ya, jadi posisi ini nih ya, posisi gambar ini posisi yang sebenarnya pas ya untuk mengurangi tekanan di daerah sakrum. Bahkan yang tepatnya derajatnya itu yang 40 derajat ya, seperti ini. Ya, ada beberapa tips untuk posisi. Ya, jadi kita biasanya di tim kalau di rumah sakit itu sudah ada aturan atau dibuat jadwal kapan dia dirubah posisi. Kita ikut jadwal ya. Lalu ubah posisi setiap 2 jam atau lebih sering jika diperlukan. Ya. Gunakan alat pengurang tekanan di tempat tidur atau kursi serta di bawah tumit. Jadi kalau kasurnya belum kasur anti diabetes, dekubitus, maka bisa ditambahkan bahan-bahan yang bisa mengurangi tekanan, ya, yang bisa mengurangi tekanan maupun geseran atau gesekan. Atau ini ada tips perawatan harian. Juga kita harus perhatikan kulit setiap hari. Jadi pada saat kalau pasiennya tidak baring lama, biasanya kita mandikan pasiennya. Nah, kita pada saat memandikan pasien, kita juga coba perhatikan bagian-bagian belakang. Terutama pada saat kita miringkan, kita perhatikan apakah kulitnya ada yang memerah, ada yang lebih hangat, atau ada yang kering, ya, terlalu kering, terlalu dingin, ya. Jadi kita bisa laporkan dan bisa kita duga itu bisa beresiko terjadi dekubitus, ya, sehingga kita berikan bantuan untuk diberikan entah lotion atau minyak seperti itu. Lalu bantu pasien untuk makan dan minum dengan baik. Oke. Nah, itu untuk luka dekubitus. Nah, ini terakhir materinya. Ya, salah 10 menit ini. Nah, ini terakhir ada satu penelitian saya di neuropati diabetik ya. Namun saya tidak sampaikan banyak. Jadi neuropati diabetik itu luka yang disebabkan karena hilangnya sensasi protektif pada kaki, ya, akibat gula darah yang tinggi. Ya. Jadi pasien itu mati rasa ya. Nah, ini jenis-jenisnya. Sebenarnya neuropati diabetik banyak sebetulnya, ya. Ada perifer, ada proksimal, ada otonom, dan ada vokal. Nah, kebetulan yang saya teliti adalah neuropati diabetik perifer.
yang berdampak pada kaki ya. Ya, jadi saraf pada lengan, tangan, kaki dan telapak kaki. Nah, sehingga terjadi perubahan bentuk kaki ya selama kelamaan bisa amputasi. Seperti gambar ini, kurang lebih salah satu pasien. Nah, saya rakit tahun 2000, udah lama sekali ya, 2008 nih. Nah, ini amputasi ya. Dari awalnya dia neuropati perifer. Nah, tanda gejalanya biasanya neuropati perifer itu mati rasa atau berkurang kemampuan untuk merasakan sakit atau merasakan perubahan suhu. Ya, dikasih panas kok dia diam aja ya. Dikasih nginjak batu dia tidak merasa. Nah, ini kita curiga ini adalah neuropati. Pasien DM, penderita DM kok nginjak batu dia nggak ngerasa. Apalagi sekarang banyak banyak isu ya, banyak isu di dunia kesehatan ya. Ya misalnya pijat refleksi ya untuk pasien DM itu bagus gitu ya, sehat. Nah, sehingga banyak pasien itu biasanya membuat batu-batu kerikil itu di semen, terus ada batu-batu kerikilnya, injak begitu. Nah, supaya sarafnya aktif. Ya, ini bagus untuk pasien-pasien yang belum terkena neuropati ya. Kalau neuropati melakukan ini justru berbahaya karena dia tidak merasakan. Atau ada perasaan kesumatan atau terbakar pada kaki ya. Nyeri tajam atau kelemahan otot, sensitivitas yang ekstrim sentuhan ya, dan masalah yang serius ya, artinya luka nggak sembuh seperti itu. Nah, ini tanda gejalanya. Nah, lalu pemeriksaan apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, yang menjadi golden standar untuk pasien neuropati perifer adalah uji monofilamen. Ya, uji monofilamen ini kita menggunakan semacam nilon. Ini ada nilon ya, nilon kecil yang kalau kurang lebih tekanannya 10 gram. Nah, ini adalah golden standar untuk pemeriksaan neuropati. Ya, nanti ada videonya kita akan putar. Lalu ada penguji sensorik ya. Ini sensorik ini bisa memeriksa neuropati menggunakan panas dingin ya. Bisa disuruh merasakan panas dingin di kakinya atau getaran pakai garpu tala itu yang bisa ya. Atau uji konduksi saraf ya. Ini dan elektromiografi ini satu. Ini menguji otot-otot ya. Apakah dia bisa mengalir ya sarafnya. Dan terakhir pengujian otonom ya. Ini saraf-saraf otonom yang diperiksa. Oke. Nah, ini uji monofilamen ya. Ini gambaran seperti ini, disentuhkan. Saya ada video, mudah-mudahan bisa keputer ini. Sebentar ya. Oh, tapi disentuhkan di telapak tangan ya. Ya, jadi seperti huruf C dia melengkungnya. Jadi kurang lebih 3 detik, 1 titik ya. Ya, nggak boleh double atau dia meluncur ya.
Ya, ada 3 titik ya kalau yang di guideline prevention of diabetes yang tahun 2023. 1 titik itu dilakukan 3 kali, ya. 1 diantaranya kita tidak menyentuhnya, 1 yang palsu. Nah, seperti ini 1, 2 benar. Lalu yang ketiganya kita tentu kita tanyakan pada pasien. Ya, titik selanjutnya ketiga 1, 2 yang palsu, lalu 3. Ya. Jadi 3 kali di 1 titik dan ada 3 titik. Kita tanyakan apa terasa, jawab pasien terasa, apa terasa, jawab pasien tidak, bisa gitu ya. Lalu kita tentukan lagi yang kedua, terasa, tidak kita sentuh, lalu terasa, kita sentuh, apakah terasa Ibu? Ya, tanyakan seperti itu sampai 3 kali di 1 titik. Ya, sampai semua 3 kali pemeriksaan sudah selesai, lalu bisa kita simpulkan nanti eh, jika pasien salah dalam 2 dari 3 kesempatan, maka dia dikatakan neuropati. Oke, ya. Itu uji monofilamen ya. Oh, Pak, di tempat saya nggak ada ini. Ya. Ya, sebetulnya di Shopee atau di Tokopedia ini banyak dijual sekarang ya. Dan harganya nggak terlalu mahal. Tapi seandainya tidak ada, saudara nanti bisa menggunakan teknik yang lebih sederhana ya. Namanya Ipswich Touch Test atau IPTT ya. Atau istilahnya IPTT. IPTT ini hanya menggunakan ujung-ujung jari pemeriksa. Jadi menyentuh pada ujung jari, pada jari jempol, jari tengah, dan jari kelingking ya. Jadi jempol, jari tengah, dan kelingking ya. Jadi kita sentuh, lamanya juga sama, sekitar 2-3 detik saja. Disentuh terus lepas ya. Setelah itu kita akan lepas. Seandainya pasien 1 titik saja yang dia tidak bisa menjawab ya pada saat kita sentuh, maka dikatakan di neuro. Alhamdulillah saya juga pernah melakukan penelitian tentang fibroterapi ya. Jadi orang yang neuropati itu bisa digetarkan menggunakan listrik aliran rendah ya, short dia arus pendek ya. Jadi bisa menggunakan fibroterapi ya, untuk mengaktifkan